Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak negara-negara PBB mendorong pelucutan senjata nuklir. Hal ini disampaikan Menteri Retno saat menghadiri pertemuan Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pidatonya di sidang PBB Jenewa, Swiss, Senin 27 Februari 2023, mengajak negara-negara Barat dan Timur untuk mendorong upaya pelucutan senjata nuklir. Keresahan soal senjata nuklir meningkat setelah perang Rusia dan Ukraina masuk tahun kedua tanpa ada tanda akan berakhirnya perang. Kecemasan semakin meningkat saat Presiden Putin pada pekan lalu menangguhkan perjanjian kontrol senjata nuklir. Perjanjian ini merupakan kesepakatan terakhir antara Amerika dan Rusia. Menlu Retno menilai perlu adanya kemauan politik kuat untuk pelucutan senjata nuklir ini. Menlu Retno mendorong peran Negative Security Assurances yang mengikat secara hukum. NSA sendiri adalah jaminan bagi negara pemilik senjata untuk tidak menggunakan nuklir sebagai ancaman senjata kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Tanpa aksi nyata yang tegas, saya sampaikan bahwa bencana nuklir hanya soal waktu dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar kekuatan besar. Terakhir, Rusia bahkan menangguhkan partisipasinya dalam traktat pengurangan senjata nuklir dengan Amerika Serikat yang disebut The New START. Untuk itu, di dalam pertemuan, ada 3 hal yang secara khusus saya dorong, yaitu yang pertama membangkitkan kembali kemauan politik. Hal ini penting untuk memastikan adanya aksi nyata untuk mencapai peluncuran senjata nuklir. Salah satu hal penting adalah tercapainya Negative Security Assurances yang mengikat secara hukum, yaitu jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Di sidang PBB, Menlu Retno juga menyerukan PBB untuk memperkuat arsitektur peluncuran senjata nuklir non-proliferasi dan kepatuhan akan zona bebas senjata nuklir. Sebagai Ketua ASEAN, Retno menyebut Indonesia akan memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Asia Tenggara menjadi kawasan yang ringkih menghadapi ketegangan situasi politik Amerika Serikat dan China. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali memberikan 150 piala adipura untuk kabupaten kota atas keberhasilan menjaga lingkungan perkotaan. Menteri LHK berpesan untuk terus menciptakan pola kerja dan sistem pengelolaan sampah di daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kementerian LHK memberikan penghargaan adipura kepada 150 kabupaten kota atas keberhasilan menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Selanjutnya sebanyak 890 kabupaten kota meraih anugerah adipura lantaran mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik. Sedangkan jumlah wilayah yang meraih penghargaan sertifikat adipura atas kinerja pengelolaan sampah di sumbernya dengan baik sebanyak 61 kota kabupaten dan lokasi tematik dengan kondisi pengelolaan sampah terbaik meraih penghargaan Pelakat Adipura sebanyak 4 kota kabupaten. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Pakar mengharapkan program Adipura dapat menciptakan kota-kota yang teduh dan berkelanjutan di Indonesia melalui penyediaan ruang terbuka hijau bagi publik. Menteri Siti Nurbaya berpesan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan pola kerja dan sistem pengelolaan sampah yang saling melengkapi di daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya mengurangi dan meminimalkan dampaknya, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat serta memposisikan sampah sebagai sumber daya untuk ketersediaan bahan baku, efisiensi penggunaan sumber daya, dan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Saya ingin mengaitkannya justru dengan Adipura yang kedepannya itu sebagai koridor pembangunan daerah. Karena apa-apa yang kita lakukan dengan partisipasi masyarakatnya itu sangat potensial hasilnya seperti contoh yang disebutkan tadi. Jadi nanti dengan Adipura, kemudian program Kampung Iklim, tambah lagi mangrove di kota, tambah lagi replikasi dan restorasi ekosistem, tambah lagi bersih-bersihin tepi sungai atau ekoriparian, wah banyak. Itu bisa benar-benar menjadi koridor.
Sementara itu pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau para orang tua untuk menimbang bayi atau balita setiap bulan guna mendeteksi dini masalah stunting. Kementerian Kesehatan juga telah membagikan alat timbangan dan antropometri yang baru ke seluruh posyandu di Indonesia. Guna mendeteksi dini masalah stunting di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara peluncuran Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi menghimbau kepada para orang tua untuk melakukan penimbangan anak balitanya setiap 1 bulan sekali. Hal tersebut juga perlu didukung dengan memastikan berat badan anak harus mengalami kenaikan, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan gizi harian pada anak, terutama yang tinggi akan protein hewani seperti telur, ikan, ayam maupun daging. Lebih lanjut, Menkes mengatakan apabila berat badan anak tidak mengalami kenaikan, maka perlu segera berkonsultasi dengan dokter yang ada di puskesmas untuk ditindaklanjuti. Adapun saat ini Kementerian Kesehatan telah mulai membagikan alat timbangan dan antropometri baru ke seluruh posyandu di Indonesia, agar setiap anak yang ingin melakukan pemeriksaan telah menggunakan metode pengukuran yang sama, termasuk jenis pelaporannya yang diperkirakan akan selesai pada tahun ini. Memang yang paling sempurna adalah mengukur one by one. Tapi kenyataannya sekarang belum ada provinsi yang seperti tadi Pak Hasso bilang, bisa 100% ngukur secara lengkap dan ngukurnya benar. Itu yang sekarang kita akan perbaiki dengan membagi alatnya dulu. Karena alatnya kalau pakai dacin itu bisa gesernya setengah kilo, 1/4 kilo. Itu yang dari nggak stunting bisa stunting, yang stunting bisa nggak stunting. Jadi kita bagi dulu. Tahun ini akan beres, mudah-mudahan 300.000, kita sekarang udah bagi 66.000 Pak Menko ya. Akan kita ponin 300.000 posyandu tahun ini. Jadi tahun depan semuanya bisa alat ngukurnya sama. Supaya nimbangnya sama. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga meresmikan Rumah Sapa alias Rumah Sahabat Perempuan dan Anak. Rumah Sapa merupakan prakarsa dari Kementerian PPPA yang akan digunakan sebagai rumah tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga meresmikan Rumah Sakit Sahabat Perempuan dan Anak atau disebut dengan Rumah Sapa yang bertujuan sebagai tempat penampungan sementara korban tindak kekerasan. Sementara itu rumah sakit yang mengutamakan privasi ini tidak disebutkan di mana letak lokasinya. Rumah Sapa nantinya akan menjadi transit house untuk mendistribusikan kasus-kasus yang memerlukan layanan residensial lainnya yang berdasarkan hasil identifikasi kasus dengan kriteria kewenangan dan kondisi kedaruratan sesuai dengan kasus kewenangan pusat. Selain itu, Menteri PPPA menyebutkan kehadiran Rumah Sapa akan memperkuat kerjasama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak bersama dengan lembaga layanan milik kementerian lembaga lainnya di tingkat provinsi seperti Bareskrim, Polda Metro Jaya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan UPTD PPA Provinsi. Dan juga kami sudah komitmen dari Pak Menteri juga, kita akan lanjutkan di beberapa titik-titik yang betul-betul dibutuhkan kehadiran rumah singgah, kita bolehkan rumah transit daripada korban untuk memberikan konfirmasi aman dan nyaman. Harapan kami, walaupun tidak sebesar rumah-rumah yang lainnya, mudah-mudahan rumah yang kecil ini akan memberikan makna yang luar biasa bagi orang yang membutuhkan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi masih perlukah belangko KTP di era digitalisasi? Sesaat lagi.